Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wala amma ba'du. Thayyib, wahai para santri dan santriwati kelas TPA Mahfazah kelas D. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, pelajaran kedua ya, yaitu bab tentang qanaah ya. Apa sih qanaah itu? Qanaah artinya merasa cukup dan puas terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat qanaah adalah rakus dan tamak. Jadi arti dan maksud qanaah adalah merasa cukup dan puas atas yang Allah berikan kepada kita ya, dan tidak merasa ingin lebih ya, atau disebut rakus dan tamak. Seorang yang bersifat qanaah berarti telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Ya, artinya beruntunglah orang yang berislam dengan baik, dilimpahi rizki yang mencukupi kebutuhan dasarnya dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya ya. Artinya qad aflaha, artinya beruntunglah man aslama, orang yang berislam, waruziqo kafafan ya, yang diberikan rezeki yang cukup ya, kebutuhannya. Wa qannahu Allah, kemudian dia puas ya apa yang Allah berikan, bima atahu, dan yang dilimpahkan kepadanya ya. Jadi di sini kita harus bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita dari segi harta, nikmat dan lain-lain ya. Misalkan ini contoh ya, kita dikasih duit sama ibu kita 2.000 rupiah per hari. Kemudian karena kita tidak mempunyai sifat qanaah, kita protes kepada ibu kita, "Bu, masa aku dikasih duit 2.000 doang, yang gak cukup, Bu." Nah, itu termasuk orang yang tidak qanaah ya. Allah telah memberikan rezeki kamu melewati ibu kamu, yaitu 2.000 rupiah ya. Kemudian kamu protes, inginnya kamu mempunyai duit berapa? 10.000 per hari. Nah, itu contoh dari tidak qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari yang lain adalah kita punya rambut warnanya hitam ya, tapi karena kita tidak qanaah, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita mengubah-ubah rambut ya, mengubah rambut jadi hijau, jadi merah dan lain-lain. Kemudian misalkan hidung kita pesek ya, kemudian karena kita tidak qanaah, kita operasi jadi mancung lah, itu namanya sifat yang tidak qanaah. Contoh-contoh sifat dari tidak qanaah. Kemudian manusia pada dasarnya bertabiat tamak kepada harta. Hal ini pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya manusia memiliki emas 2 lembah, niscaya ia ingin memiliki 3 lembah. Dan kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya ia menghendaki 4 lembah. Demikian seterusnya. Padahal di dalam kubur hanya tanah yang memenuhi perutnya. Jadi maksudnya adalah di sini apabila kita memiliki duit ya, memiliki harta
sebesar 3 lembah ya, itu banyak 3 lembah ya. Kita pengen lagi 4 lembah, padahal 3 lembah itu sudah banyak, tapi kita pengen lagi 4 lembah. Dikarenakan kenapa? Kita sebagai manusia memiliki sifat tamak atau rakus ya. Kemudian ketika memiliki 4 lembah, kita ingin memiliki 5 lembah sampai seterusnya, tidak ada batas ya. Ya, itu sifat tamak kita. Dan seperti contoh yang tadi, kita dikasih uang jajan 2.000, 3.000 sama orang tua kita. Kemudian kita masa kurang minta protes, ya minta duit 10.000. Kemudian sudah dikasih 10.000, minta lagi 15.000. Kemudian minta lagi 20.000. Ya begitulah sifat manusia, yaitu memiliki sifat tamak dan rakus, dan tugas kita adalah menghindari hal-hal tersebut ya. Kita mensyukuri walaupun dikasihnya 3.000, asalkan itu berkah, kita gunakan dengan baik-baik, insya Allah akan ada rezeki yang akan menghampiri kita secara tiba-tiba ya. Kemudian sifat tamak terhadap harta dapat merusak badan dan kepribadian. Misalnya tentang porsi makan. Porsi makan setiap orang berbeda-beda. Ada yang setengah piring, ada juga yang 1 piring sekali makan. Apabila seorang mengonsumsi makanan berlebih porsi yang seharusnya, tentu akan mengakibatkan sakit sehingga ia tidak dapat melakukan kegiatan rutinnya. Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan agar dalam hal urusan dunia kita melihat kepada orang yang di bawah. Sebagaimana bersabda, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian itu lebih tepat sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, jadi di sini maksudnya adalah tentang porsi makan ya. Jadi ketika kita memakan makanan ya, kita memakan secukupnya ya. Ibarat tuh kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang ya. Jangan kita memakan melebihi kapasitas lambung kita. Apalagi yang sering terjadi ketika bulan puasa ya. Kita puasa, lapar, kemudian pas maghrib kita makan 3 piring ya. Itu sangat berlebihan sehingga dengan kita memakan tersebut membawa penyakit, bukan membawa berkah dan kesehatan dalam tubuh kita ya. Kemudian Rasulullah menganjurkan kita ketika kita melihat hal dunia, kita melihat itu yang di bawah kita ya. Sebagaimana perbincangan unzuru ila man huwa asfala minkum ya. Kita lihat misalkan yang tadi kita dikasih orang tua jajan 3.000. Kita lihat orang yang enggak pernah jajan ya. Dia ke sekolah enggak jajan, dia cuma mengandalkan makanan di rumah ya. Dan yang tidak pernah jajan ini jangan mengeluh ya. Lihat lagi orang yang lebih bawah dari dia, yang makannya susah, yang makannya sehari cuma sekali ya. Dan orang yang cuma makan sehari sekali ini jangan ngeluh ya. Lihat orang yang di bawahnya lagi, yaitu orang yang enggak pernah makan ya, yang minum saja sudah bersyukur ya. Itu contoh-contoh kita melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kemudian berbeda halnya dengan urusan ibadah. Rasulullah SAW sabda menganjurkan agar kita meniru orang yang lebih taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Kita dilarang meniru orang yang malas beribadah serta tidak pernah mau menuntut ilmu. Allah memerintahkan agar setiap mukmin selalu berlomba-lomba dalam urusan kebaikan ya, fastabiqul khairat. Ya, jadi kalau urusan dunia kita melihat ke bawah, dan urusan agama akhirat kita melihat ke atas. Misalkan kita sholat 5 waktu, ada yang cuma 3 kali 4 kali, kita lihat yang
rajin ya, yang sholat 5 waktunya dilaksanakan. Kemudian yang 5 waktu ini melihat ke atas, yaitu orang yang selalu tepat waktu sholatnya ya. Kemudian orang yang sholat tepat waktu melihat ke atasnya, yaitu orang yang sudah sholat 5 waktu kemudian dia sholat sunnah ya, sholat sunnah dan lain-lain ya. Jadi intinya dari pelajaran qanaah ini adalah kita tidak boleh rakus dalam urusan dunia ya, dan mensyukuri apa yang ada di dalam kita dan tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu ya. Mungkin hanya ini dari Bapak. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.